Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membagikan full One Piece chapter 1077. Sebelum lanjut, pencet tombol subscribe untuk terus mendukung Layla Story. Chapter kali ini berjudul Seharusnya Menyadari dari Awal. Cover story kali ini menunjukkan Caesar dan Judge berpikir jika Vegapunk yang menghalangi jalan mereka. Chapter dimulai dengan Sentomaru meminta para pekerja di Egghead untuk segera meninggalkan pulau ini. Para pekerja Egghead bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini, kenapa semua pasifista dikerahkan. Sentomaru menceritakan, dahulu kala ada sebuah pulau bernama Ohara, dan suatu hari pulau itu hilang dari peta dunia karena mereka menentang pemerintah dunia. Di pulau bernama Ohara, terdapat perpustakaan sejarah terbesar di dunia, dan peneliti dan penduduk di sana memutuskan untuk memecahkan poneglyph yang dilarang oleh pemerintah dunia. Semua kehilangan nyawanya karena serangan angkatan laut. Satu-satunya yang selamat hanyalah seorang anak kecil bernama Nico Robin. Kemudian mereka mengejar Vegapunk, orang terpintar di dunia. Artinya, mereka sudah mempertimbangkan semua konsekuensi untuk mengeliminasi Vegapunk. Jika benar begitu, maka kejadian buruk seperti Ohara akan terjadi. Sepertinya Sentomaru juga mengetahui jika Vegapunk ini mempelajari poneglyph, dan Sentomaru berpikir apa yang terjadi di atas karena Mugiwara Ichimi lama sekali. Di ruang kendali, kelompok Luffy heran dengan Seraphim. Luffy mengeluarkan Kong Organ, Luffy menggunakan hand pistol Yellow Lotus pada Esper. Kamo mengeluarkan Tempest Kick, sedangkan Zoro menggunakan sisi Songsong pada S-Hawk. Seraphim itu dengan cepat bangun lagi. Luffy mengatakan, kalian semua cepat sekali bangunnya. Cukup sudah, apa kalian semua Kaido? Lagi-lagi Luffy membandingkan dengan Kaido yang memang bagi Luffy kekebalannya superior. Bahkan pertama kali bertemu Atlas juga mengatakan besarnya seperti Kaido. Emang ada-ada aja Luffy ini. Zoro mengatakan jika dia menjadi teringat, Seraphim ini sama seperti dengan orang yang bernama King yang dia lawan saat di Wano. Saka terkejut dan bertanya, anak buah Kaido seorang Lunarian? Zoro menjawab, aku tidak tahu nama asli dan dari suku mana dia berasal. Saka menjelaskan jika King mungkin adalah Albert, seorang yang menjadi kelinci percobaan yang kabur bersama Kaido dari Pang Hazard. Para Seraphim sudah lebih diperkuat menggunakan darah Lunarian. Zoro membagikan strateginya dan mengatakan pada mereka untuk memperhatikan api yang ada di punggungnya. Serangan mereka akan berpengaruh jika api itu padam. Tapi jika api itu masih menyala, mereka tak terkalahkan. Zoro meminta maaf karena membuat kelompok Luffy ini membuang-buang tenaga. Zoro mengatakan, seharusnya aku sadar dari awal. Ciri-ciri khusus dari King adalah rambut putih, kulit coklat, sayap hitam, dan api di punggungnya. Kalau semuanya protes, seharusnya kamu sadar dari awal dong. Luffy yang melihat Saka pergi bertanya, kamu mau kemana Helm? Dan Saka menjawab, ke tempat kemungkinan Stella berada. Zoro mengatakan pada Seraphim untuk jangan menghalang-halangi karena kita sedang buru-buru. Dipotong ke tempat Nami mengeluarkan Zeus dan mengatakan jangan menganggap Ashak ini anak kecil. Nami mengatakan, kau sudah menyakiti temanku, kau kalahkan Edison sampai hampir mati. Di sini kita melihat kepala Brook juga sudah lepas dari lehernya, dan Edison pun sepertinya hampir pingsan. Nami melanjutkan jika Ashak ini tidak lucu sama sekali dan bukan anak kecil. Zeus membenarkan Nami dan meminta jangan ragu untuk mengeluarkannya dan meminta Nami untuk menutup matanya saja. Zeus juga tahu jika Nami ini sangat penyayang dengan anak kecil. Nami menggunakan Thunderbolt. Nami juga meminta maaf pada Jinbe kali ini.
Setelah kemarin Luffy meminta maaf pada Pony karena menyerang Ice Bear, kali ini Nami juga meminta maaf pada Jinbe jika dia menyerang Ice Shark. Tapi serangan Nami ini berhasil membuat Ice Shark hampir pingsan dan mengeluarkan asap. Brook menyadari jika Ice Shark menyelam lagi dan meminta Nami untuk segera pergi karena Ice Shark akan muncul dari bawah. Zeus pun kaget karena serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Ketika Brook akan menyerang, Sanji tiba-tiba datang dan mengatakan, Pasal 1 Peraturan Kerajaan Sanji, menyakiti Nami hukumannya mati. Pasal 9 Peraturan Kerajaan Sanji, membuat Nami berteriak hukumannya adalah Cook Rail Strike. Sanji membuat Ice Shark terlempar dan meledak. Tapi karena api punggungnya menyala dan di situ masih ada bagian bangunan yang lain, kemungkinan juga akan bangkit lagi di chapter selanjutnya. Dan setelah menyerang Ice Shark, alis Sanji juga berubah ke arah mode exoskeletonnya. Sanji bertanya apakah Nami baik-baik saja. Aku akan menjagamu sekarang. Aku tidak peduli kau bocah kurang ajar ataupun Jinbe. Kau harus mati, bocah Jinbe. Sanji sepertinya masih dendam aja sama Jinbe nih. Kita ke kelompok Franky. Lilith menggunakan bubble gun ke arah Snake dan membuat Snake terjatuh. Lilith menjelaskan jika gelembung itu terbuat dari energi laut. Itulah resiko jika kamu memiliki green blood. Gelembung itu adalah kelemahanmu. Usopp bersorak, wow, itu hebat sekali Lilith. Franky akan menangkap Snake dan Snake mengatakan, kurang ajar, jangan sentuh aku. Franky bertanya apakah efeknya sudah hilang. Lilith menjawab jika itu tadi hanya menyerempetnya. Dan Snake marah dengan wajah imutnya serta menembakkan laser. Franky mengambil gelembung itu dan menjatuhkannya tepat di atas Snake. Lilith dan Usopp senang karena Franky berhasil meletakkan gelembung itu pada Snake. Dan Lilith mengatakan jika gelembung itu efektif. Dan Snake mengatakan jika dia sakit dan Franky meminta maaf. Langsung Snake menggunakan perfume chamber untuk mengubah Franky menjadi batu dengan tendangannya. Seperti Lara Story pikirkan saat awal spoiler muncul jika Snake menggunakan serangan fisiknya. Awalnya Lara Story berpikir jika Usopp yang kena, ternyata Franky. Usopp panik dan mengatakan Franky menjadi batu, dia akan mati. Lilith mengeluarkan gelembungnya lagi, tiba-tiba Snake mengeluarkan pose imut dan melo. Seketika Lilith dan Usopp menjadi batu karena mereka terpancing dengan keimutan Snake. Sokka ternyata menuju ke ruang bawah tanah yang dulunya tempat pembuatan buah iblis. Anggota Cyberpol meminta untuk dikeluarkan setelah melihat Sokka. Sokka mengatakan, tidak mungkin, bagaimana anggota Cyberpol yang pernah datang sebelumnya ada di sini. Anggota Cyberpol meminta untuk segera dikeluarkan dan mereka tidak ingin mati. Sokka menemukan Vegapunk dan mengatakan, Stella, jadi kau ada di sini. Siapa yang melakukannya padamu? Syukurlah kau baik-baik saja. Vegapunk bertanya, Hei Sokka, kamu datang dengan siapa? Dan terlihat ujung dari pistol, tapi bukan senjata futuristik. Dan Sokka tertembak tepat di kepalanya dan mengeluarkan banyak darah. Vegapunk dan anggota Cyberpol lainnya kaget dengan hal itu, dan yang menembak Sokka juga sudah pergi. Vegapunk sangat shock dan sepertinya Vegapunk mengetahui siapa pelakunya. Semoga saja di chapter depan sudah ditunjukkan siapa pelaku kerusuhan di Lampu Base ini. Sekian chapter 1077 kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Starians!